banyak lah yang bisa dilakukan oleh chatbot dan itu bisa dilakukan dengan lebih cepat kalau kita implement yang namanya NLP gitu. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Si Dadang, si Siti, selamat datang di acara Dialog Karimu dari Mekari University. Yeay, selamat sore sekali lagi teman-teman semuanya. Nah, kita sapa dulu kali ya untuk narasumber kita di sore hari ini. Mungkin aku perkenalkan dulu nih, speakers kita atau narasumber kita itu adalah Kak Dimas Fauzi Hidayat. Oke, Kak Dimas, halo, selamat Halo, sore. halo, halo, selamat sore. Wah, Halo. gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah kurang fit sebenarnya, cuma ngelihat teman-teman semangatnya untuk ngikutin webinar harusnya jadi tambah fit sih. So far kalau bisa bisa dibilang kalau di kontak itu untuk produk yang paling stabil ya, stabil dari sisi performa, stabil dari sisi active user dan yang lainnya itu chatbot. Dan kebetulan chatbot kita itu memang sudah proven untuk bisa membantu banyak klien kita untuk more resolution time, bahkan untuk ngehandle klien yang lebih banyak pun chatbot kita udah proven gitu. Jadi yang kontak yang udah di atas 10.000 itu memang sangat disarankan untuk pakai chatbot. Kenapa? Karena itu tadi bisa menghandle banyak inquiry. Tapi ada tapinya. Kebanyakan mereka itu pengennya more humanized. More humanized di mana? Jadi feel-nya kan kalau yang chatbot itu kan basically feel-nya benar-benar robot ya. Kita predefine, flow-nya kita buat. Nah, untuk more humanized sebenarnya ada dua cara. Entah itu konten message-nya kita atur lagi untuk lebih memberikan feel, oh ini tuh yang jawab sebenarnya robot tapi yang bisa menyerupai manusia, atau kita bisa melarikan customer inquiry daripada ngikutin flow-nya tuh satu-satu, layer pertama, layer 2, layer 3, langsung aja dia ke yang dia mau, yang dia tuju. Nah, di situ NLP bergerak di situ. Oke, nah tadi juga udah bahas dikit-dikit nih tentang NLP-nya nih Kak. Boleh kasih paham dulu nggak nih ke teman-teman semuanya, NLP itu apa sih sebenarnya? So, basically, NLP or Natural Language Processing itu adalah teknologi yang berkaitan dengan kemampuan komputer dalam memahami, menafsirkan, serta memanipulasi bahasa atau perintah manusia. In a short term, mungkin kita lebih familiarnya bukan NLP ya, termnya, tapi AI atau Artificial Intelligence, kayak yang sekarang tuh lagi ngehits tuh, ChatGPT, atau Google Bard dan lainnya. Sebenarnya NLP itu adalah part di dalam, oh bukan part sih, ya komponennya dalam AI yang menjadi penghubung antara manusia dengan sistem. Menjadi penghubungnya gimana? Penghubungnya adalah NLP itu memberikan kemampuan untuk si user memberikan suatu perintah kepada chatbotnya agar chatbotnya itu menjadi lebih pintar. Lebih pintar dalam artian gimana? Dari si chatbot itu sendiri, karena ini kita pakai use case-nya chatbot ya. Sebenarnya use case-nya sebenarnya use case-nya luas, nggak hanya di chatbot aja. Cuma kalau untuk di chatbot itu adalah kita bisa memberikan semacam keyword yang jika customer memunculkan itu akan melarikan jawaban yang sudah kita berikan sebelumnya. Lanjut ke pertanyaannya, berarti contohnya apa nih Kak? Kita langsung aja deh kupas tuntas ya. Contohnya gini, ada yang tahu aplikasi untuk auto correction atau misspelling atau cek grammar yang bisa tuh, ada tuh aplikasinya. Nah itu tuh Kesukaan menggunakan aku sistem, banget sih itu Kak. nah itu betul. Jadi kalau kita ada typo bisa langsung dikasih tahu kan. Ini tuh typo atau mungkin misspelling, dan mungkin kalau misalnya bahasa Inggris kita ya mungkin kalau ngeliat backgroundnya kan saya hubungan internasional ya, cuma ya kalau untuk grammar saya masih juga rada ngeraba. Ya untuk cek grammar itu gimana? Nah itu tuh menggunakan NLP gitu. Kenapa menggunakan NLP? Jadi bagaimana caranya si user, saya sebagai user itu mengetikkan sesuatu. Nah sesuatunya itu akan ditranslate oleh sistem yang sudah menggunakan NLP as a part of AI-nya itu tadi untuk ngecek apakah grammarnya sudah tepat atau enggak. Itu salah satunya. Atau gampangnya gini, Mbak Anissa pakai ini dong pasti yang buat nganterin makanan Gojek atau Grab, bener nggak? Iya, buat kirim-kirim Nah, ke teman kan biasa. betul. Nah, ketika kita mau menamakan suatu lokasi, misalnya kita search apa, Mid Plaza gitu, kan muncul semacam beberapa rekomendasi yang terkait Mid Plaza, bener nggak Mbak? Kayak Mid Plaza 1, Mid Plaza 2. Bener Nah, banget. sistem itu juga bisa dibilang sebagai NLP gitu. Jadi kita bisa langsung, bahkan kadang-kadang kan kalau kita ngetiknya baru mid aja
biasanya kan langsung di suggest tuh mana nih yang terdekat, entah di Plaza atau Midland atau apa kan banyak, itu bisa disuggest. Nah suggestnya itu kalau berdasarkan, kalau yang kita lihat ya di aplikasi-aplikasi yang udah familiar sama kita, itu tuh suggestion place-nya itu juga berdasarkan titik koordinat kita. Jadi NLP itu benar-benar konsep dasarnya dari AI tersebut. Nah konsep dasar dari AI tersebut itu tadi implikasinya bisa jadi kayak untuk auto correction, penamaan lokasi, virtual assistant. Dan kalau di dalam use case-nya kita ini mungkin lebih mencondongnya ke chatbot. Bagaimana chatbot bisa menjawab pesan yang dikirimkan oleh customer, chatbot bisa apalagi banyak lah yang bisa dilakukan oleh chatbot, dan itu bisa dilakukan dengan lebih cepat kalau kita implement yang namanya NLP ini gitu. Sebelum teman-teman tahu ada kontak, mungkin tahu juga lah kalau misalnya kita ngubungin customer service kan pasti ada kayak tuh ketik 1 atau mungkin ketik berapa untuk ngobrol sama adminnya gitu misalnya ya. Betul. Nah berarti kan itu bantu untuk respon pesan secara otomatis, akhirnya nanti sampai di akhir, oh mungkin nanti bakal ngobrol sama orang benerannya nih gitu. Tapi sebenarnya keunggulan Betul. chatbot diintegrasiin sama NLP daripada chatbot biasa itu tuh apa sih? Wah, kalau keunggulannya banyak banget sih, Mbak. Sebenarnya kalau menggantikan more humanized itu kayaknya agak sulit ya, karena itu udah mulainya advance lagi gitu. Tapi NLP ini bisa mempersingkat waktu. Itu tadi. Sebenarnya kan konsep dasarnya chatbot adalah kita mendefine dulu, predefine pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah, dengan adanya NLP, dari yang predefine itu jadinya bisa langsung dilarikan ke buat respon yang diinginkan user, dan itu langsung secara cepat. Jadi hanya cukup ngetikin langsung, daripada kalau dasarnya chatbot kan ketik 1, ketik 2, ketik 3, terus nanti muncul lagi ke bawahnya ketik 1, ketik 2, ketik 3. Ini enggak. Kita ngetikin aja keywordnya, langsung lari ke buat respon yang dituju. Jadi akan lebih mempercepat resolution time, karena kan ya kalau untuk customer handling maunya kita harusnya cepat dong kan, bener nggak Mbak? Fungsi NLP itu itu tuh memintarkan, membuat pintar chatbotnya, jadi bisa dia langsung mengenali dan dia bisa langsung membalas dengan cepat dan tepat gitu. Di dunia customer handling, customer support, customer service, itu kecepatan kita untuk resolution time, atau seberapa cepat kita menyelesaikan suatu masalah, atau mungkin bukan menyelesaikan ya, lebih kepada melarikan suatu masalah tersebut secara cepat dan tepat, itu tuh penting banget. That's why kenapa chatbot itu bakalan punya peran yang vital di dalam customer handling itu, karena itu chatbot bisa menggantikan peran agent atau peran manusia, atau untuk at least memfilter dulu nih, ini mana yang perlu jadi tiket, ini mana yang nggak usah jadi tiket, yang bisa kita jawab langsung, yang bisa bahkan dijawab langsung oleh chatbot, itu bisa. Nah, dengan adanya NLP ini bahkan dia bisa lebih pintar lagi nih untuk ini udah jadinya misalnya mungkin untuk mengassign ke agent atau untuk menyelesaikan percakapan itu butuh 2 menit. Hanya dengan NLP kita bahkan bisa memangkas waktunya jadi hanya mungkin 1 menit atau bahkan di bawah 10 detik, itu juga bisa gitu. Ini sesuai dengan karakter orang Indonesia juga ya Kak ya, pengen cepet nggak sih? Karena kayaknya kalau misalnya nih, balikin ke aku aja sih sebenarnya, kalau misalnya aku ternyata ada satu masalah, pengennya cepet-cepet sih sebenarnya ke CS itu, apalagi kalau misalnya ketik 1 katanya untuk ini, udah ketik 1 bertele-tele nunggu ke admin lama lagi. Bener. Apalagi kalau udah urusan terkait logistik ya, terkait misalnya mau kita udah pesan barangnya belum sampai, itu kan pasti udah iya banget. Justru malah jadi solusi untuk karakter-karakter orang Indonesia sih lebih utama sih kayak. Betul, makanya ya daripada at least jadi solusinya bukan bisa langsung menyelesaikan masalah ya, betul. Tapi bisa memfilter dulu mana yang masalah, mana yang memang masalah dan butuh agent, mana yang enggak, gitu sih.